Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan soal materi sistem ekskresi pada manusia. Soal pilihan ganda. Kita masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Berikut ini yang tidak termasuk alat ekskresi adalah titik-titik. Apakah A. hati, B. kulit, C. ginjal, atau D. usus besar? Jadi teman-teman sekalian, kita tahu bahwa ekskresi itu adalah mekanisme tubuh untuk mengeluarkan zat-zat sisa hasil metabolisme di dalam tubuh, dan dia punya alat. Jadi alat ekskresi di dalam tubuh itu ada 4. Yang pertama hati, kemudian yang kedua adalah ginjal, kemudian kulit, dan paru-paru. Jadi 4 ini merupakan alat ekskresi. Yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk. Diperhatikan ini kata tidak termasuk alat ekskresi. Hati masuk alat ekskresi, kulit juga, kemudian ginjal juga termasuk. Maka jawaban yang benar yang tidak termasuk alat ekskresi adalah D. usus besar. Jadi teman-teman sekalian, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Soal nomor 2, pernyataan berikut ini yang tidak berhubungan dengan sistem pengeluaran manusia adalah titik-titik. Apakah A. ginjal menghasilkan urin, B. kulit menghasilkan keringat, C. pankreas menghasilkan enzim amilase, D. bagian kulit yang berperan sebagai alat ekskresi adalah kelenjar keringat. Jadi kita perhatikan soalnya, yang ditanyakan adalah yang tidak berhubungan dengan sistem pengeluaran. Sistem pengeluaran ini adalah ekskresi. Jadi di soal nomor 1 tadi kita sudah menyebutkan 4 alat dalam sistem pengeluaran, yaitu ginjal, kulit. Nah sekarang kita lihat bagian A. Ginjal menghasilkan urin, ini benar. Kemudian kulit menghasilkan keringat, juga benar. Kemudian pankreas menghasilkan enzim amilase, ini benar. Akan tetapi pankreas ini berfungsi pada sistem pencernaan manusia. Kemudian bagian kulit yang berperan sebagai alat ekskresi adalah kelenjar keringat, juga benar. Tapi yang tidak berkait dengan atau tidak berhubungan dengan sistem pengeluaran adalah pankreas. Maka jawaban yang benar adalah C. Pankreas menghasilkan enzim amilase, karena ini masuk dalam sistem pencernaan. Jadi pankreas ini masuk dalam sistem pencernaan. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar. Perhatikan. Pertanyaannya, tempat untuk menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Apakah A1, B2, C3, atau D4? Jadi kita lihat dulu nomor 1 ini apa. Nomor 1 ini teman-teman sekalian adalah ginjal. Nomor 2 ini adalah uretra. Ini adalah kandung kemih. Kemudian ini adalah tempat pengeluaran alat kelamin. Nah sekarang kita lihat yang ditanyakan adalah tempat penampungan. Jadi tempat memfilter atau menyaring darah itu di ginjal nomor 1. Kemudian nomor 2 ini adalah saluran, dan 3 kandung kemih. Jadi tempat untuk menampung urin itu adalah di nomor 3. Fungsinya ini adalah untuk menampung urin, dan ini adalah saluran pengeluaran. Ini adalah untuk memfilter. Maka jawaban yang benar adalah C, nomor 3. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Soal nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini. Ini kita perhatikan gambarnya, ini adalah bagian dalam ginjal. Bagian yang berperan dalam proses pembentukan urin primer adalah apakah A nomor 1, B nomor 2, C nomor 3, atau D nomor 4? Baik, sebelum kita lihat dulu bagian-bagian daripada ginjal. Jadi di bagian ginjal ini
bagian nomor 1 ini adalah badan Malpighi yang isinya adalah glomerulus. Jadi di dalam glomerulus ini terjadi proses filtrasi atau proses penyaringan darah. Jadi di dalam ginjal ada 3 proses yang terjadi di dalam ginjal. Ada proses yang pertama filtrasi, kemudian yang kedua proses yang namanya reabsorpsi, kemudian yang ketiga adalah proses augmentasi. Jadi filtrasi ini dimulai pada proses penyaringan darah sehingga terbentuk yang namanya urin primer, terjadi di dalam glomerulus, di dalam sini teman-teman sekalian. Jadi di dalam glomerulus terjadi filtrasi, maka terbentuk urin primer. Dan selanjutnya reabsorpsi, itu penyerapan kembali zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Dan penyerapan terjadi ini di zat yang diserap kembali, contohnya glukosa, air, asam amino, dan ini akan terbentuk urin sekunder, dan itu terjadi di tubulus proksimal. Di bagian sini akan ada namanya tubulus proksimal, di bagian sini teman-teman sekalian keluar. Kemudian proses ketiga adalah augmentasi. Augmentasi ini adalah penambahan zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, dan disinilah sampai di proses ini terbentuk urin yang sebenarnya, dan itu terjadi di tubulus distal di bagian sini, yang akan kemudian turun ke kolektifus untuk masuk ke kantong kemih untuk dikeluarkan. Jadi yang ditanyakan adalah proses pembentukan urin primer, yaitu terjadi pada proses filtrasi, letaknya di glomerulus di bagian nomor 1. Maka jawaban yang benar adalah A, nomor 1 atau glomerulus. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Soal nomor 5, sisa penyaringan pada proses filtrasi menghasilkan urin yang masih mengandung zat yang berguna bagi tubuh. Berikut ini yang bukan merupakan zat yang terdapat pada urin hasil proses filtrasi adalah titik-titik. Apakah A, glukosa, B, asam amino, C, sel darah merah, atau D, garam-garam mineral? Baik, kita lihat dulu teman-teman sekalian. Pada proses filtrasi, pada soal sebelumnya itu akan menghasilkan urin primer, dan beberapa urin primer itu masih dibutuhkan oleh tubuh, dan dia akan diserap kembali pada proses reabsorpsi yang terjadi di tubulus proksimal. Kita lihat kembali gambarnya. Nah, jadi kita perhatikan di sini. Jadi di sini akan menghasilkan urin primer. Nah, sekarang urin primer itu mengandung ada air, ada glukosa, ada bilirubin, kemudian ada urea, kemudian ada glukosa, asam amino, serta ion-ion. Nah, sekarang yang ditanyakan di sini yang bukan. Jadi yang bukan zat yang terdapat pada urin hasil proses filtrasi. Jadi kita lihat glukosa itu masuk yang diserap kembali, kemudian asam amino juga, kemudian garam-garam mineral juga masuk. Nah, sekarang sel darah merah ini adalah darah yang justru dicuci atau disaring di dalam ginjal. Maka zat yang terdapat pada urin hasil proses filtrasi yang tidak termasuk adalah C, sel darah merah. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Soal nomor 6, sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui paru-paru adalah titik-titik. Apakah A, urea dan uap air, B, garam dapur dan air, C, asam amino dan amonia, atau D, karbon dioksida dan uap air? Baik, kita lihat dulu alat-alat ekskresi seperti pada nomor 1 beserta zat-zat yang dikeluarkan. Jadi alat ekskresi itu ada 4. Hati, yang dikeluarkan oleh hati adalah urea, asam urat, bilirubin. Jadi urea ini adalah pemecahan protein, kemudian asam urat ini pemecahan asam nukleat,
dan hemoglobin yang dipecah akan menghasilkan bilirubin. Semuanya akan diproses lagi di ginjal. Ginjal ini menghasilkan urin. Jadi ini untuk hati ada 3. Kemudian untuk ginjal itu urin. Kemudian untuk kulit itu ini adalah proses metabolisme oleh sel-sel di dalam tubuh. Terjadi respirasi seluler akan menghasilkan air dan karbon dioksida. Air ini akan dikelola lagi di dalam kulit dan menghasilkan keringat oleh kelenjar keringat di kulit. Dan di paru-paru dia memproses air dan karbon dioksida dan menghasilkan udara. Jadi udara ini mengandung karbon dioksida dan air. Nah, sekarang yang ditanyakan yang dikeluarkan di paru-paru. Jadi yang dikeluarkan di paru-paru adalah karbon dioksida dan air. Jawaban yang benar adalah D, karbon dioksida dengan air. Urea dan uap air ini, urea ini dikeluarkan di hati. Ini uap air itu di paru-paru. Kemudian garam dapur, ini tidak masuk, garam dapur. Kemudian asam amino dan amonia, ini itu kandungan di dalam urin untuk asam amino, termasuk amonia. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Soal nomor 7, zat berikut yang tidak dihasilkan oleh hati adalah titik-titik. Apakah urea, B. glukosa, C. bilirubin, atau D. getah empedu? Jadi kita lihat dulu. Jadi pada hati itu dihasilkan urea. Jadi ini masuk. Yang ditanyakan adalah yang tidak dihasilkan oleh hati. Urea masuk. Kemudian ada bilirubin masuk. Kemudian termasuk asam urat ini adalah getah empedu. Jadi hati juga salah satu yang dihasilkan adalah getah empedu. Ini yang tepatnya ada di sini, teman-teman sekalian. Getah empedunya. Kemudian glukosa itu dihasilkan dari ginjal. Jadi ginjal itu setelah proses filtrasi akan menghasilkan glukosa. Jadi yang tidak dihasilkan oleh hati adalah glukosa. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Kulit berfungsi sebagai alat ekskresi karena titik-titik. Apakah A. melindungi tubuh dari kuman, B. mempunyai kelenjar keringat, C. mempunyai ujung saraf reseptor, atau D. melindungi tubuh dari cahaya matahari. Jadi salah satu alasan teman-teman sekalian kulit ini berfungsi sebagai alat ekskresi. Jadi pada pembahasan sebelumnya karena kulit ini menghasilkan keringat. Jadi di dalam kulit ada keringat yang dihasilkan. Sehingga yang menjadi alasan dia menjadi alat ekskresi karena mempunyai kelenjar keringat. Jadi jawaban yang benar adalah B. mempunyai kelenjar keringat. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Adanya batu ginjal di dalam rongga ginjal dapat menimbulkan titik-titik. Apakah A. nefritis, B. hematuria, C. hidronefrosis, atau D. diabetes insipidus? Jadi kita lihat dulu jenis-jenis penyakit yang ada di sini. Yang pertama kita lihat dulu nefritis. Jadi nefritis ini adalah penyakit rusaknya nefron. Adanya kata nefron ini. Nefron itu sel saraf, terutama pada bagian-bagian glomerulus di dalam ginjal. Jadi saraf di dalam ginjal itu rusak. Nefritis ini disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Jadi nefritis ini mengakibatkan masuknya kembali asam urat, urea ke pembuluh darah, serta adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air yang terganggu. Jadi itu intinya untuk yang menderita gejala nefritis ini. Dan penanganan nefritis ini dengan proses cuci darah atau pencangkokan ginjal. Jadi karena sarafnya yang bermasalah. Kemudian hematuria. Jadi hematuria ini biasa juga dikenal dengan istilah kencing berdarah. Jadi kencingnya berdarah. Ini penyakit ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin. Jadi ada sel darah merah pada urin. Ini disebabkan penyakit pada saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal. Jadi ini terjadi gesekan dengan batu ginjal
Jadi hematuria juga disebabkan oleh infeksi bakteri pada saluran kemih. Jadi untuk hematuria ini penyebabnya bisa infeksi bakteri, bisa karena adanya batu ginjal, dan pencegahan ini dilakukan dengan segera buang air kecil ketika ingin buang air kecil. Rata-rata hematuria ini disebabkan karena sering menahan air kecil, buang air kecil. Kemudian membersihkan tempat keluarnya urin dari arah depan dan belakang untuk menghindari masuknya bakteri dari dubur. Kemudian memperbanyak minum air putih, karena biasanya urin ini tidak bisa tercerna dengan baik karena kekurangan air. Atau ketika seseorang sakit hematuria, maka ditangani dengan diberikan antibiotik untuk membersihkan infeksi bakteri pada saluran kemih. Kemudian hidronefrosis. Jadi hidronefrosis ini pembengkakan ginjal akibat penumpukan urin. Jadi ginjal ini bengkak karena urin menumpuk. Jadi kenapa? Karena urin tidak bisa mengalir dari ginjal ke kandung kemih. Jadi ke kandung kemih tidak bisa. Dan kondisi ini umumnya terjadi pada salah satu ginjal. Itu lebih bahaya lagi jika terjadi pada kedua ginjal, ya. Tidak menutup kemungkinan bisa terjadi kedua-duanya sekaligus. Dan penyakit ini bukan penyakit utama, tapi ini kondisi sekunder atau akibat dari penyakit lain yang berkembang di dalam tubuh. Itu untuk hidronefrosis. Ada kata hidro, jadi penumpukan urin, airnya banyak. Kemudian diabetes insipidus. Jadi diabetes insipidus ini kondisi yang cukup langka. Dengan gejalanya selalu merasa haus, pada saat bersamaan juga selalu ingin buang air kecil dalam jumlah yang sangat banyak. Itu diabetes insipidus. Jika sangat parah, penderitanya bisa mengeluarkan air kencing sebanyak 20 liter dalam sehari. Dan terjadinya diabetes insipidus ini karena gangguan pada hormon ADH. Jadi antidiuretik hormon yang mengatur jumlah cairan di dalam tubuh yang bermasalah. Hormon ini dihasilkan oleh hipotalamus di dalam otak. Jadi ada jaringan khusus di dalam otak dan disimpan oleh kelenjar pituitari setelah dihasilkan oleh hipotalamus. Kemudian biasa juga kita kenal istilah diabetes mellitus. Jadi ini juga biasa kita dengar. Ini berbeda dengan diabetes mellitus. Kalau ini penyakit jangka panjang, ditandai dengan kadar gula darah di atas normal. Dan kalau diabetes insipidus pada sisi lain tidak terkait dengan kadar gula dalam darah. Kalau mellitus itu terkait dengan kadar gula dalam darah. Baik, karena yang ditanyakan adalah batu ginjal, disebabkan oleh batu ginjal di dalam rongga ginjal. Maka yang terkait dengan batu ginjal tadi adalah penyakit hematuria. Jadi jawaban yang benar adalah B, hematuria. Jadi hematuria ini walaupun penyebabnya banyak, tapi salah satunya adalah adanya gesekan dengan batu ginjal. Jadi adanya batu ginjal di dalam rongga ginjal bisa menyebabkan hematuria atau kencing darah. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 10. Soal nomor 10. Bila kadar glukosa di dalam urin 1,5%, kemungkinan orang tersebut menderita titik-titik. Apakah A, gagal ginjal, B, penyakit diabetes mellitus, C, penyakit diabetes insipidus, atau D, peradangan pada kandung kemih. Jadi soal ini sudah dibahas pada soal berikutnya. Kalau terkait dengan kadar glukosa dalam darah, kadar glukosa, maka dia terkait dengan diabetes, ya, tapi diabetes mellitus. Kalau tadi insipidus ini sering kencing disebabkan karena kekurangan hormon ADH, ya, diuretik, ya, antidiuretik hormon. Jadi jawaban yang benar adalah penyakit diabetes mellitus. Jadi ingat, mellitus itu selalu terkait dengan kadar gula dalam darah. Jadi kalau gagal ginjal biasa karena terjadi kerusakan ginjal karena fungsi ginjal yang semakin menurun. Kalau peradangan kandung kemih ini bisa juga terkait dengan penyakit hematuria tadi yang menyebabkan biasa kencing berdarah. Baik, soal nomor 10 ini adalah soal terakhir untuk soal pilihan ganda. Kita masuk ke yang berikutnya, soal esai. Kita masuk ke soal pertama untuk soal esai. Sebutkan macam-macam organ yang berperan sebagai alat ekskresi pada manusia dan zat yang diekskresikan atau zat yang dikeluarkan. Jadi ini kita sudah bahas pada yang lalu. Organ yang berperan tentunya nomor 1 adalah ginjal, kemudian
zat yang dikeluarkan adalah urin. Urin ini adalah kencing. Kemudian yang kedua adalah hati. Hati ini zat yang diekskresikan adalah urea. Kemudian ada empedu, ya. Urea, ada empedu. Kemudian yang ketiga paru-paru. Alat ekskresi yang ketiga adalah paru-paru. Zat yang dikeluarkan adalah karbon dioksida atau CO2, dioksida, biasa kita kenal dengan CO2. Kemudian air atau H2O, bisa juga kita tulis H2O. Kemudian yang keempat adalah kulit. Kulit ini yang diekskresikan adalah keringat. Jadi ini untuk macam-macam organ dan yang diekskresikan. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 2. Pembentukan urin terjadi di dalam ginjal. Isilah tabel di bawah ini untuk menjelaskan proses pembentukan urin yang terjadi di dalam ginjal. Jadi yang lalu prosesnya kita sudah tahu, ada 3 proses: filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Ini diminta tempatnya, bahannya apa, dan hasilnya apa. Baik, kita isi dulu prosesnya. Jadi ada 3 proses yang terjadi. Yang pertama ada proses filtrasi. Kemudian yang kedua adalah reabsorpsi. Reabsorpsi ini penyerapan kembali. Reabsorpsi. Kemudian berikutnya proses augmentasi. Jadi ini 3 prosesnya. Kemudian tempatnya kita lihat. Yang pertama, kalau filtrasi itu terjadi di glomerulus. Kemudian bahannya yang difilter itu adalah darah. Jadi darah, dan hasilnya adalah urin primer. Jadi kita tulis saja urin primer. Tentunya mengandung glukosa, asam amino, itu kandungannya. Kemudian reabsorpsi yang tempatnya terjadi di tubulus proksimal. Kemudian bahannya adalah urin primer. Karena ini berlanjut, maka dia mengolah urin primer. Kemudian hasilnya adalah urin sekunder. Kemudian terakhir proses augmentasi terjadi di tubulus distal. Kemudian bahannya tentunya urin sekunder. Kemudian hasilnya adalah urin. Ini enggak urin yang sebenarnya atau kencing. Jadi prosesnya seperti teman-teman sekalian. Jadi dari filtrasi, dari darah yang dicuci ke urin primer, reabsorpsi, diserap kembali, menghasilkan urin primer. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Soal nomor 3. Mengapa bila kita berada dalam kondisi yang panas, tubuh mengeluarkan banyak keringat? Sangat berbeda ketika kita berada pada tempat dengan suhu dingin. Ini jawabannya, kita perhatikan. Jadi pada otak di bagian hipotalamus akan mengatur jumlah air di dalam darah. Jadi sekali di bagian hipotalamus inilah mengatur air. Kemudian ketika otak mendeteksi bahwa di dalam darah terlalu banyak air, maka hipotalamus itu akan melepaskan sejumlah hormon yang mendorong ginjal untuk mengurangi jumlah air yang ada di dalam darah, sehingga ginjal akan meningkatkan jumlah urin yang dikeluarkan. Begitu pula ketika pada suhu udara panas. Jadi pada suhu udara panas di siang hari, ketika jumlah cairan di dalam darah tinggi, hipotalamus akan mengeluarkan hormon. Jadi akan mengeluarkan hormon dan memberikan sinyal pada kelenjar keringat yang ada di dalam kulit untuk memproduksi keringat yang lebih banyak. Jadi di sini itu akibat pengaruh bagian hipotalamus. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Soal nomor 4. Pada suatu pemeriksaan laboratorium, diuji urin seorang pasien. Ternyata ketika diuji dengan menggunakan indikator Benedict, menunjukkan reaksi warna menjadi merah bata. Dan ketika diuji dengan indikator Biuret, menunjukkan reaksi warna ungu. Berdasarkan hal tersebut, analisislah penyakit yang terjangkit oleh pasien dan bagian ginjal manakah yang mengalami gangguan. Jadi kita lihat jawabannya. Jadi pasien itu menderita albuminuria.
di dalam urin terdapat protein. Jadi ini kerusakan pada glomerulus dan menderita diabetes mellitus karena di dalam urin juga terdapat glukosa. Ini berubah menjadi merah bata, kemudian berubah jadi ungu, ini glukosa. Jadi itu kerusakan pada tubulus proksimal. Tubulus proksimal ini merupakan bagian dari ginjal yang berfungsi dalam tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali. Artinya jika terjadi kerusakan pada organ ini, maka menyebabkan gangguan-gangguan, misalkan ditemukan glukosa, karena pada proses reabsorpsi ini glukosa ini diserap kembali di tubulus proksimal, di tahap penyerapan kembali. Karena tubulus proksimal tidak mampu mereabsorpsi atau menyerap kembali urin primer, sehingga di urin akhirnya mengandung glukosa atau gula. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Soal nomor 5, sebutkan 3 macam pola hidup untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi. Jadi contoh pola hidup untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi diantaranya, nomor 1, misalkan mengatur pola makan yang seimbang. Mengatur pola makan yang seimbang. Kemudian yang kedua, meminum air mineral. Meminum air mineral itu minimal 2 liter per hari. Jadi kalau satu botol biasa yang botol air minum dijual itu sekitar 60 ml, jadi 4 gelas lah, 4 botol seperti itu per hari. Kemudian yang ketiga, bisa olahraga teratur untuk menjaga kesehatan. Bisa juga tidak menunda. Nih, 4, tidak menunda jika akan buang air kecil. Jadi ketika sudah ingin buang air kecil, jangan ditunda-tunda. Baik, ini adalah soal terakhir untuk soal esai. Demikian pembahasan soal kita, materi sistem ekskresi pada manusia. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.